Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di perbukitan Tiongkok kuno, hiduplah seorang petani tua bernama Yugong. Rumahnya terletak di kaki dua gunung yang menjulang tinggi, menghalangi pandangan dunia luar dan membuat kehidupan sehari-harinya menjadi sulit. Gunung-gunung itu selalu merepotkan, terlalu besar dan terlalu dekat. Setiap kali Yugong melakukan pekerjaan hariannya, ia harus mendaki lereng yang curam atau berputar-putar di sekitar gunung, yang menambah waktu perjalanannya. Frustrasi tetapi bertekad, Yugong membuat keputusan yang berani. Ia akan memindahkan gunung. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah berani dilakukan oleh siapapun. Namun, Yugong bukanlah orang yang mudah menyerah. Berbekal kemauan keras dan tekadnya, ia mulai mengubah situasi. Yugong, dengan bantuan keluarganya, memulai proses penggalian gunung yang melelahkan. Hari demi hari, mereka menghancurkan batu-batu, mengangkut puing-puingnya dengan keranjang. Menurut legenda, meskipun banyak yang meragukannya, Yugong terus bekerja dengan berkata, "Jika aku tidak bisa melakukannya, keturunanku akan melakukannya." Tindakan tekad yang kuat ini, meskipun rintangannya sangat besar, menjadi simbol kekuatan kegigihan, bahkan saat menghadapi rintangan yang tampaknya mustahil. Seiring berjalannya waktu, gunung-gunung memang mulai bergerak, dan impian petani tua itu pun menjadi kenyataan. Kisah Yugong dan gunung-gunungnya menjadi ungkapan klasik Tiongkok, Yugong Yishan, yang berarti Yugong memindahkan gunung. Ungkapan ini melambangkan gagasan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kesulitan yang paling berat pun dapat diatasi. Namun, di abad ke-21, legenda Yugong bukan lagi sekedar kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, kisah ini tampaknya menjadi kenyataan dalam arti yang lebih nyata, saat Tiongkok modern memulai proyek besar yang mencerminkan ambisi Yugong. Mari kita maju cepat ke masa kini, ke masa ketika Tiongkok telah memutuskan untuk benar-benar memindahkan gunung, dan bukan lagi usaha yang hanya hayalan. Tetapi sedang terjadi saat ini, dan sedang dilakukan dengan tekad yang sama seperti yang ditunjukkan Yugong berabad-abad lalu. Pada pertengahan tahun 2010, Tiongkok memulai proyek infrastruktur besar-besaran yang bertujuan untuk meratakan ratusan gunung di negara itu, untuk memberi jalan bagi kota-kota baru yang luas, kawasan industri, dan jalan raya. Tujuan ambisiusnya, untuk meratakan medan yang dulunya dianggap terlalu terjal untuk pembangunan, sehingga membuka sejumlah besar lahan baru, untuk menampung populasi perkotaan yang berkembang pesat. Salah satu proyek yang paling besar adalah proyek pemindahan gunung besar di wilayah Lanzhou, ibu kota Provinsi Gansu. Lanzhou, yang terletak di jantung Tiongkok, pernah berkembang pesat sebagai pusat perdagangan utama di sepanjang jalur sutra kuno. Namun, saat ini, kota itu menghadapi kesulitan untuk menghidupkan kembali kepentingan historisnya dan mengubah dirinya menjadi pusat ekonomi modern. Dimulai pada tahun 2012, lebih dari 6.000 pekerja dan ribuan ekskavator, truk sampah, dan buldoser memulai pekerjaan besar untuk membongkar gunung-gunung. Tujuannya adalah untuk menciptakan lahan datar seluas hampir 16 km persegi yang akan digunakan untuk pemukiman, distrik bisnis, dan pusat transportasi. Dalam arti tertentu, proyek ini merupakan anggukan terhadap mimpi awal Yugong, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar. Namun, proyek tersebut tidak berhenti di situ. Lanzhou hanyalah satu bagian dari teka-teki. Ambisinya tidak hanya terletak pada pembuatan ruang baru untuk populasi yang terus bertambah, tetapi juga tentang mengubah wilayah barat Tiongkok menjadi pusat kota yang ramai. Tahap berikutnya dari proyek tersebut dibangun di Yan'an, di Provinsi Shanxi. Di sana,
Rencana mulai dijalankan untuk menggandakan jejak kota dengan menciptakan lahan datar seluas 49 km persegi. Namun, itu belum semuanya. Kota-kota seperti Changqing, Xi'an, dan Yichang juga ikut serta. Visinya untuk mengembangkan wilayah barat Tiongkok, memudahkan migrasi jutaan orang dari desa-desa ke daerah perkotaan. Mesin-mesin terus bekerja keras, menghancurkan puncak-puncak gunung. Formasi alam yang dulu menjulang tinggi dan megah ini, kini berubah menjadi puing-puing dan debu. Namun, apa yang terjadi dengan semua material yang digali? Jawabannya sederhana tetapi cerdik. Alih-alih mengangkut puing-puing ke tempat pembuangan sampah yang jauh, atau membuangnya di suatu tempat yang tidak terlihat, para insinyur Tiongkok memutuskan untuk mengisi lembah-lembah dengan puing-puing. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya menciptakan tanah datar di tempat gunung dulu berdiri, tetapi juga meratakan daerah dataran rendah yang sebelumnya rentan terhadap banjir dan tanah longsor. Salah satu bagian paling luar biasa dari operasi ini adalah daerah yang dikenal sebagai daerah baru Lanzhou, sebuah distrik yang dirancang untuk menampung populasi yang berkembang pesat. Proyek pembangunan perkotaan besar-besaran ini melibatkan pembangunan gedung pencakar langit, taman, dan jalan modern, mengubah Medan yang sebelumnya terjal menjadi kota metropolitan yang megah. Kota yang dinamis secara ekonomi dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan cakrawala yang mengesankan. Seiring berlalunya waktu, kota itu mulai terbentuk, dengan deretan demi deretan apartemen bertingkat tinggi yang berjejer di jalan-jalan lebar. Namun, ini bukan sekadar tentang menciptakan perumahan dan ruang komersial. Ambisi Tiongkok yang lebih besar adalah menjadikan Lanzhou sebagai jantung sabuk ekonomi jalur sutra, jaringan jalan raya, rel kereta api, zona logistik, dan jaringan pipa energi yang sangat besar yang akan membentang dari Asia Timur hingga Eropa. Proyek ambisius ini merupakan bagian dari inisiatif Satu Sabuk, Satu Jalan Tiongkok, yang bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pusat perdagangan dunia, menghubungkan benua, dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Meskipun pembangunan Lanzhou menghadapi kritik karena dampak lingkungan dan biayanya yang tinggi, pembangunan itu juga menarik perhatian investasi asing. Pada tahun 2030, PDB wilayah tersebut diproyeksikan akan melonjak, dan kota itu diposisikan untuk menjadi pemain utama dalam kancah ekonomi dunia. Namun, mari kita mundur sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa Tiongkok begitu berniat merobohkan gunung, secara harfiah dan kiasan, untuk memberi jalan bagi kota dan infrastruktur baru? Jawabannya terletak pada ekspansi ekonomi Tiongkok yang pesat. Kota-kota tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, dan permintaan akan lahan untuk pembangunan sangat besar. Ada kekurangan lahan yang dapat digunakan di banyak bagian Tiongkok, terutama di daerah pegunungan, tempat tinggal sekitar sepertiga penduduk. Satu-satunya solusi, tampaknya, adalah merobohkan gunung dan menggunakan lahan tersebut untuk pembangunan perkotaan. Ini bukan hanya tentang menciptakan ruang untuk perumahan dan bisnis. Lahan yang diratakan juga akan digunakan untuk keperluan pertanian di bagian lain negara itu, sehingga memastikan bahwa pasokan pangan tetap aman. Namun pertanyaannya tetap, apakah ini pendekatan yang tepat? Apakah konsekuensi lingkungan sepadan dengan keuntungan ekonomi? Tentu saja ada kekhawatiran. Ilmuwan lingkungan telah memperingatkan bahwa proyek reklamasi lahan besar-besaran akan memiliki konsekuensi yang luas, mulai dari erosi tanah dan pencemaran air, hingga tanah longsor dan banjir. Bahkan, dalam beberapa kasus, proyek tersebut telah menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, penghancuran gunung di wilayah seperti Yan'an telah menyebabkan ketidakstabilan tanah,
yang membuat pembangunan infrastruktur yang stabil menjadi sulit. Dalam satu contoh yang sangat kontroversial, penebangan gunung untuk menciptakan lahan baru mengakibatkan tingkat polusi meroket di Lanzhou. Debu dari penggalian menyebar ke seluruh kota, memperburuk kualitas udara. Meskipun mengalami kemunduran ini, pemerintah terus maju, percaya bahwa manfaat ekonomi jangka panjang akan lebih besar daripada polusi lingkungan. Namun, tidak semua proyek pembentukan gunung di Tiongkok menemui perlawanan. Beberapa, seperti pembangunan bukit buatan dan taman bertema gunung, telah terbukti menjadi objek wisata yang populer. Demikian pula, eskalator telah dipasang di beberapa gunung agar lebih mudah diakses oleh wisatawan. Ini adalah contoh menarik tentang bagaimana Tiongkok menggunakan situasi alami dan buatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa kasus, orang bahkan menemukan cara baru untuk tinggal di puncak gunung, menggunakan kecerdikan dan kreativitas untuk membangun rumah di tempat-tempat yang bagi orang lain mungkin hanya medan yang mustahil. Ambil contoh, Desa Guang, yang terletak tinggi di atas lembah di pegunungan Tiongkok Utara. Selama berabad-abad, penduduk desa tinggal di tepi tebing, terputus dari dunia luar. Namun, melalui tekad yang kuat, mereka berhasil menggali terowongan melalui batu, yang menghubungkan desa mereka yang terisolasi dengan dunia luar. Butuh kerja keras bertahun-tahun, tetapi kini, Guang telah menjadi simbol ketahanan, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Kisah tentang prestasi legendaris Yugong dalam memindahkan gunung meskipun terjadi di masa lalu, tetapi di Tiongkok saat ini, semangatnya tetap hidup. Baik itu merobohkan gunung sungguhan untuk menciptakan kota baru, atau membangun kota buatan untuk wisatawan, Tiongkok terus-menerus membentuk kembali alamnya, untuk memenuhi tuntutan populasi yang terus bertambah. Namun, dalam kesibukan membangun dan mengembangkan, satu hal yang jelas, keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian akan menjadi kunci keberhasilan negara di masa depan. Apa pendapat Anda tentang pencapaian luar biasa Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.